Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Saya akan membacakan prediksi 2024 ya, sesuai dengan elemen kalian. Ada 4 elemen: tanah, air, api, dan udara. Setelah membaca elemen api, saya akan bacakan untuk elemen udara, yaitu zodiak Libra, Gemini, dan Aquarius. Akan saya bacakan general readingnya untuk kalian. Semoga ini bisa bermanfaat, yang mungkin kalian tidak resonate di zodiak-zodiak per zodiak. Saya akan bacakan ini sesuai dengan lewat unsur kalian. Elemen udara, Libra, Gemini, dan Aquarius. General readingnya tahun 2024. Saya akan ambil beberapa kartu. Di sini ada Four of Pentacles ya. Di sini ada Four of Pentacles. Saya akan ambil 7 kartu. Di sini ada Seven of Swords. Di sini ada Three of Pentacles. Di sini ada Queen of Cups ya, Queen of Cups. Di sini ada The Tower lagi. Ada Two of Swords. The bottom of the deck, di sini ada The Hermit. The Hermit angka 9. Soul searching, atau bisa dibilang bahwa sesuatu hal yang udara, elemen udara ini kayak mungkin masih harus banyak introspeksi diri. Bisa jadi memang tiga zodiak ini memang lagi kayak pencarian jati diri juga. Makanya saya bilang soul searching atau spiritual enlightenment ya. Jadi di sini memang masih kayak banyak sekali hal-hal yang dia itu kayak pencarian di sini ya. Dan bisa dibilang walaupun mungkin pencarian, memang ada hal-hal yang kayak mendewasakan kalian. Tahun 2024 adalah tahun dimana untuk elemen udara adalah tahun yang dia bisa kayak bisa tenang gitu ya. Bisa dibilang bahwa elemen udara di sini memiliki situasi yang mungkin kamu tuh orang yang mungkin kalau di tahun 2023 itu kamu masih kayak berkobar-kobar, let's say seperti itu. Sedangkan di tahun 2024 semuanya kamu lebih kayak dewasa dalam menyikapi masalah, kamu lebih enak gitu ya, dan kamu benar-benar kayak bisa melihat dari banyak perspektif gitu. Dulu mungkin kamu hanya 3 perspektif, ternyata di tahun depan tuh dari ujian-ujian yang kamu alami membawa kamu untuk menjadi seseorang yang lebih dewasa lagi dengan banyak sudut pandang. Kamu bisa melihat orang dari banyak sudut pandang, jadi tidak begitu mungkin mudah marah, atau emosinya lagi bisa stabil, bisa kayak menerima dan memaklumi banyak hal di kehidupan ini. Dan di sini ada Four of Pentacles. Berhubungan dengan keuangan Libra, Aquarius, dan Gemini. Memang bisa dibilang tahun 2024 adalah tahun dimana kamu butuh budget besar banget. Tapi kalau dari Four of Pentacles, meski yang memang butuh budget besar, bisa dibilang pemasukan kamu juga luar biasa. Cuman di sini ada sesuatu yang memang kayak hati-hati. Elemen udara ini di tahun 2023 akan, kalau dari Seven of Swords ya, ada seseorang mungkin berusaha untuk memanipulasi kamu, atau ada seseorang berusaha untuk memanfaatkan kamu. Dan aku merasakan lebih hati-hati di Aquariusnya, bukan Libra dan Gemininya ya. Aquarius sama Gemini yang energi negatifnya agak tinggi di sini. Jadi hati-hati karena bisa dibilang kalian dalam kerjaan juga jangan mudah percaya. Teamwork di sini mungkin berhubungan dengan kerjaan kalian, berhubungan dengan keuangan ya. Banyak sekali di tahun 2024 goals yang mungkin akan kamu gapai, yang bisa dibilang kamu memang sudah merajut itu, sudah membangun itu dari dulu. Di tahun 2024 mulai kelihatan nih hasilnya. Hasil dari elemen udara ini mulai kelihatan ya. Dan di sini ada mature emotional female. Kamu lebih dewasa seperti yang saya bilang tadi ya, relate dengan The Hermit tadi, bahwa di sini kamu tuh
lebih dewasa, ibarat kata kamu bisa lebih mengerti, kamu tidak mudah mungkin emosi, kamu tahu, kayak kamu sudah tahu arah semesta kemana pada saat kamu dapat ujian, kayaknya mau dikasih ini, kamu nggak mudah mungkin mengeluh ya. Dan the tower di sini ada sesuatu yang berubah. The Tower di sini juga mengindikasikan bahwa elemen udara ini mengalami kehidupan yang ibarat kata ada perombakan ya. Jadi ada sesuatu yang memang harus kamu perbaiki. Jadi ada perubahan-perubahan drastis yang akan kamu dapati di tahun 2024, dan perubahan ini mungkin kayak mengejutkan kamu, tetapi sebenarnya bisa dibilang bahwa dari hal-hal yang menyakitkan itu, dari hal-hal yang menyedihkan itu, ternyata di tahun 2024 kamu tahu buahnya. Mungkin selama ini kamu mengalami hal-hal yang dilema banget, dilema dimana bahwa kamu bingung mau arahnya kemana. Ada kebingungan yang akan dihadapi oleh elemen udara ini, dimana dia nggak tahu nih harus bagaimana. Mungkin tahun 23 masalah-masalah mungkin belum selesai gitu ya, sedangkan di tahun 2024 ini kamu kalau bisa harus lebih sukses lagi, dan masih ada kebingungan yang kayak butuh petunjuk ya, butuh petunjuk untuk bisa berjalan, bisa melangkah. Makanya di sini tidak ada hermit, kamu nggak boleh jauh-jauh dari Sang Pencipta. Cahaya kamu itu adalah dari Sang Pencipta gitu ya. Dan di sini ada the magician. The magician bisa dibilang bahwa kamu punya sesuatu hal, resources, sumber daya, kamu punya sesuatu yang sebenarnya kamu butuhkan untuk hidup kamu. Kamu sudah dikasih Tuhan tuh komplit banget. Makanya Gemini itu sudah punya skill. Libra, Gemini, Aquarius itu sudah punya skill. Libra, Gemini, dan Aquarius adalah sosok di mana tiga zodiak itu, tiga zodiak pekerja keras. Dia punya humble, dia bisa kayak mendominasi dimanapun berada, dan dia juga bisa dibilang bahwa bisa kayak membumi dimanapun berada. Walaupun mungkin kadang-kadang ada sedikit dimana dia juga sangat sensitif di sini. Nah, tapi kalau untuk di sini ada the magician, berarti Libra, Gemini, dan Aquarius ini tinggal kayak berjalan aja. Kalian sudah punya ibarat kata sudah peralatan tuh sudah lengkap. Tinggal bagaimana kamu kreatif aja, mengembangkan bakat-bakat kamu untuk bisa jadi uang gitu ya. Jadi untuk tahun 2024, kalau aku merasakan energinya kamu kalem gitu, energinya kalem, kamu tenang, dan tidak seperti tahun 2023 yang kayaknya ujian memang capeknya luar biasa. Kamu tidak begitu yang capek banget, dan memang bisa dibilang kamu harus fighting ya. Banyak sekali yang harus kamu lakukan. Ada masalah-masalah yang datang, mungkin ada konflik-konflik yang akan datang di tahun 2024, dan konflik-konflik itu akhirnya malah bisa dibilang kamu konflik dengan seseorang, atau kamu lagi ada ujian-ujian di situ sih di pekerjaan kamu sepertinya, atau memang dengan ada seseorang yang selama ini memang menjadi ujian kamu. Jadi hati-hati. Intinya bahwa di tahun di tahun 2024, tahun dimana banyak sekali yang harus kamu evaluasi. Di sini ada self evolution ya, ada kamu harus bisa memaafkan. Tahun 2024 kamu harus bisa memaafkan banyak orang yang mungkin menyakiti kamu di tahun 23, biar energi positif kamu semakin besar. Bagaimana untuk karir elemen udara? Di sini ada Six of Cups ya, karir. Ada Nine of Swords. Ada The Devil. Elemen udara. Di sini ada The Chariot. Saya akan ambil lagi. Di sini ada Four of Pentacles. Jadi Four of Pentacles di sini adalah kamu tuh akan mendapatkan kejayaan. Kamu akan memperoleh kejayaan, dan pasti apalagi kalau ada 4 koin ini menandakan bahwa keberlimpahannya juga luar biasa. Karir kamu lumayan melejit
Jadi bisa dibilang bahwa kamu punya magnet uang yang sangat besar, dan tetapi di sini juga cukup sibuk ya, cukup capek. Jadi kamu harus bisa kayak mengatur kerjaan kamu. Jadi banyak sekali masalah-masalah di kerjaan kamu yang butuh kesabaran ekstra ya. Dan di pekerjaan kamu juga ini kamu akan bertemu dengan seseorang ya, kayak banyak sekali kamu harus bisa ngomong gitu. Mungkin kamu yang seorang entrepreneur, kamu harus bisa ngomong pegawai kamu, atau kamu harus bisa kayak adaptasi dengan situasi-situasi yang baru di kerjaan kamu. Ternyata kerjaan kamu semakin besar, dan otomatis mungkin orang-orang baru akan datang juga. Dan di sini ada the devil. Hati-hati, ada sesuatu yang berhubungan dengan hawa nafsu ya, berhubungan dengan ambisi. Jangan terlalu berambisi untuk melakukan sesuatu hal yang lebih lagi. Di tahun 2024 elemen udara akan ada sesuatu yang menggelitik untuk dirimu melakukan sesuatu agar mungkin biar lebih sukses, biar lebih oke gitu ya. Dan di sini harus hati-hati dalam memutuskan. Kenapa? Karena di sini ada the chariot. Ibarat kata lagi-lagi perkara ambisi, kamu harus bisa kayak mengendarai karir kamu dengan baik. Kalau aku merasakan untuk elemen udara, kamu harus tenang, stay cool aja, nggak usah keburu-buru. Apalagi di sini keuangan kamu sudah bagus, karir kamu sudah bagus. Jangan melakukan hal-hal yang lebih lagi, maksudnya. Sudah settle di satu bidang ini, sudah cukup itu dulu, karena biar ini berkembang dengan baik dan kuat dulu pondasinya. Jangan melakukan hal-hal yang di luar keluar yang mungkin jangkauan kamu gitu. Jadi kamu harus hati-hati. Walaupun di sini akan ada tawaran-tawaran dari seseorang yang mungkin tahu kamu, teman-teman kamu, saudara-saudara kamu untuk ngajak kerjasama, jangan mudah tergiur. Jadi kamu lebih tahu sumber daya kamu sudah lebih tahu kemampuan kamu. Jadi kamu harus hati-hati. Keuangan untuk elemen udara di tahun 2024. Oke, di sini ada the hangman. Keuangan di sini ada the hierophant. Kita lihat keuangan elemen udara. Di sini ada five of wands. Ada ace of pentacles. Jadi kalau dari 4 kartu ini, the hangman, the hierophant, lagi-lagi memang untuk keuangan tuh, untuk kamu bisa mendapatkan uang gede, banyak sekali pengorbanan yang harus kamu lakukan. Kerja keras yang bisa dibilang bahwa menguras energi kamu juga. Dan tetapi di sini bisa dibilang bahwa kamu tuh seseorang yang intinya di sini ada the hierophant adalah bagaimana caranya agar magnet uang itu tetap baik. Di sini diingatkan elemen udara untuk tetap dekat sama Tuhan. Jadi misalnya yang muslim jangan meninggalkan sholat. Kalau bisa ada sholat malam. Mungkin yang biasanya rajin ke gereja, harus rajin ke gereja. Buddha juga begitu, Hindu juga begitu ya. Konghucu juga begitu. Yang mungkin kejawen, kalau ada kepercayaannya, keyakinannya harus puasa, sering puasa, seperti itu. Jadi memang ada sesuatu yang kamu lakukan, sesuatu yang berhubungan dengan aturan-aturan di dalam agama kalian, di sini ya, agar kalian rezekinya lebih besar. Gitu. Jadi karena apa? Banyak sekali yang harus kamu keluarkan di tahun 2024. Jadi kalau harus ada effort yang harus kamu lakukan agar magnet uang kamu tuh besar. Jadi ada cerita bahwa ada seseorang tuh miskin banget waktu itu. Dan ini adalah cerita dari seorang teman saya. Dia miskin banget. Dia sampai sudah melakukan banyak hal tapi kesulitan, tetap aja sulit. Sampai akhirnya dia puasa 40 hari, karena gini, namanya orang kalau sudah blunder perkara keuangan, pasti dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Apa sih jawaban kenapa aku udah melakukan A, B, C, D kok masih gagal? Akhirnya dia puasa 40 hari nih, dia minta sama Tuhan pertolongan. Ini menurut saya walaupun mungkin ini menurut saya masih masuk akal, masih sangat sesuatu yang benar daripada dia harus melakukan kepesugihan dengan cara dia puasa, minta tolong sama Tuhan. Kenapa puasa itu sangat bisa dilakukan dan worth it? Puasa itu seperti hidup, hati kita seperti lautan ya. Pada saat kita bingung, itu pasti lautan itu bergejolak. Ya, ini saya analogikan lautan, hati itu saya analogikan lautan. Bagaimana agar kita bisa berpikir jernih? Terkadang sudah banyak hal yang mungkin kita lakukan, akhirnya kita bergejolak, kita takut, kita sudah begini, udah jatuh bangun, tapi rasanya ada rasa capek, yang ini bisa memperkeruh energi kita.
menambah energi negatif kita. Dengan puasa itu tadi, itu sudah benar bahwa itu untuk bisa menaikkan energi positif agar kamu tuh bisa kayak namanya lampu bisa bersinar dan laut di dalam hati kamu tuh bisa tenang. Akhirnya orang kalau tenang bisa berpikir, nah ternyata dia sepuasa, dia berjalan. Ada seseorang nawarin pekerjaan. Dia pikir dengan puasa tiba-tiba uang datang sendiri secara gaib. Namanya orang bingung ya, namanya orang masih naif. Masuk akal punya pemikiran seperti ternyata pada saat dia puasa, dia dihir seperti ini. Ternyata itu tadi. Ternyata ada yang nawarin pekerjaan. Akhirnya dia puasa lagi. Puasa akhirnya menjadi kebiasaan untuk dia minta sama Tuhan. Dan ternyata sampai akhirnya dia sangat sukses. Karena dia sering puasa. Dia setiap minta sama Tuhan, dia puasa. Dan pastinya tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Ini sebuah iktibar, sebuah contoh untuk mungkin kenapa ini menurutku sangat masuk akal daripada kalian harus marah-marah. Mungkin kalian harus main togel, main judi. Itu akan memperkeruh energi kalian. Tetapi lebih baik dibuat puasa. Minta sama Tuhan kalian masing-masing bahwa saya minta jalan Tuhan. Puasa itu sangat worth it. Jadi banyak sekali sebenarnya orang-orang di sekitar kalian, kalau kalian peka, orang yang rajin puasa tuh begini rezekinya beda. Oke, let's say nggak kayak Raya gitu ya, kayak Bapak Abu Rizal Bakri gitu. Namanya orang tuh punya jatah sendiri, tapi seenggak-enggaknya dengan kapasitas kita, dengan kehidupan kita, dengan amanah kita bisa diberi kemudahan. Jadi mungkin di harapan tadi sedikit cerita bahwa mengisyaratkan atau mengingatkan kalian, coba pada saat kalian bingung lakukan hal-hal yang seperti itu tadi. Memang puasa itu sangat berat, tetapi kalau kalian sudah tahu dan kamu merasakan, kalian akan sangat suka. Puasa kok untuk duniawi gitu ya. Akan ada pertanyaan seperti itu. Orang puasa kok minta uang, minta rizki. Saya kembalikan lagi pertanyaan itu. Jika kita tidak meminta kepada Tuhan, mau minta ke siapa? Apa kita akan minta ke penjaga laut selatan untuk ngasih uang gitu? Itu kan malah salah. Karena kita hanya punya Tuhan yang punya segalanya di dunia ini, maka seyogyanya kamu minta sama Tuhan gitu, karena itu memberikan makna yang besar. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya juga kalau minta pakai puasa. Jadi cerita itu tadi cerita orang lain, memang itu teman saya bercerita bahwa ternyata cerita kamu tuh benar gitu. Ketemu orang itu bisa sangat sukses dan kaya karena dia rajin puasa. Di situ tadi after itu ada, kenapa masalah yang kamu hadapi juga luar biasa untuk keuangan kamu. Kayaknya kamu kayak butuh sekali. Di sini kelihatan elemen udara ini kerja keras banget untuk bisa mencukupi kebutuhannya. Kayaknya banyak sekali yang harus diselesaikan. Dan dari mungkin hal-hal yang mungkin bisa jadi kamu dekat sama Tuhan tadi dan kamu lakukan hal-hal yang luar biasa tadi. Di sini ada Ace of Pentacles, kartu as koin yang menandakan bahwa ada keuangan tuh baru. Ada jalan baru untuk bisa menghasilkan keuangan kamu dan ada kesempatan untuk bisa menghasilkan rezeki besar. Dan kayaknya kesempatan ini akan ibarat kata datang terus kepada elemen udara ini. Nah, di sini hati-hati memang untuk keuangan, bisa dibilang ujiannya juga luar biasa. Ya, ujiannya luar biasa dan perlu kejujuran. Perlu bagaimana agar kamu tuh jangan sampai melakukan hal-hal yang itu tadi meningkatkan energi negatif. Karena ujian perkara keuangan untuk elemen udara ini, apalagi saya merasakan lebih ke Gemini sama Libra tuh luar biasa ya. Jadi di sini penghasilan kamu besar, tetapi memang kamu harus kayak melakukan banyak sekali hal-hal di tahun 2024 tuh butuh uangnya gede banget, dan memang kamu harus kayak memplanning banget di akhir tahun ini apa sih yang mesti dilakuin di tahun 2024 biar energi positif tentang keuangan kamu tuh besar gitu. Kita lihat lagi di sini ada Temperance. Memang butuh kesabaran ekstra untuk bisa ibarat kata untuk telaten untuk bisa menghasilkan uang gede. Pesan semesta untuk elemen udara ini ya. Saya akan shuffle dulu. Di sini ada The Stars. Sesuatu hal yang akan kamu harus kayak di tahun 2024 itu akan banyak sekali hal-hal yang terwujud, harapan-harapan kamu yang terwujud. So tetap menjadi seseorang yang positif ya di sini, menjadi seseorang yang baik, tetap rendah hati, karena sepertinya di tahun 2024 ini ibarat kata kamu nggak boleh ibarat kata
jika memang ada ujian, kamu nggak boleh fokus di sesuatu hal yang berhubungan yang negative thinking atau negative perception atau menyesali sesuatu hal gitu ya. Bahwa memang apa yang terjadi tahun kamu tahun 2024 itu juga ada kayak bias gitu ya, bias dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ada hal-hal yang perlu memang diperbaiki. Jadi teruslah memperbaiki diri, karena kamu tahu bahwa sebenarnya kamu adalah seseorang yang memiliki financial stability. Di tahun 2024 ini kamu akan memiliki finansial yang luar biasa. Jadi tetap rendah hati, ujian memang tetap ada. Mungkin ujiannya lebih ke perkara keuangan, dan di sini kamu harus tetap kayak keep positive thinking ya. Apapun yang terjadi sudah menjadi ibarat kata kehendak Sang Pencipta gitu. Dan bisa dibilang bahwa tahun 2024 adalah tahun yang bagus ya untuk elemen udara ini. Rezekinya benar-benar meningkat dengan pesat. Bagaimana untuk asmara, single, couple, dan yang married? Kita akan shuffle dulu. Oke, single, couple, dan married. Single, couple, dan married. Di sini ada yang single, di sini ada Ace of Wands, dan ada Six of Pentacles, dan ada Page of Swords. Jadi tahun ini, tahun 2024 adalah tahun dimana ada peluang-peluang yang sangat bagus bagi yang single. Dan kayaknya single ini harus fokus pada keuangan ya, pada karirnya, pada masa depannya. Karena yang diperlukan adalah bagaimana kamu bisa menyemangati diri kamu untuk terus maju gitu ya. Nggak boleh kamu menyerah. Karena di sini memang bisa dibilang tahun 2024 untuk yang single tuh butuh ketelatenan, butuh kesabaran, dan kamu harus bisa menghilangkan hal-hal yang buat kamu takut. Jadi meski kamu single, sebenarnya di sini masih ada kesempatan-kesempatan yang bisa mempertemukan kamu dengan sosok cinta yang mungkin kamu impi-impikan. Dan di sini memang disarankan untuk bersedekah juga. Minta sama Tuhan mungkin di awal tahun ya, bersedekah agar kamu bisa dapat jodoh, bisa mendapat suami atau istri yang baik. Mungkin di awal tahun daripada buat hura-hura, dibuat sedekah ya gitu. Nah, bagaimana untuk yang berpacaran? Di sini ada Three of Swords, The Tower, dan Queen of Cups. Sepertinya akan bakal sakit hati nih. Elemen udara ada yang bakal sakit hati, ada seseorang mungkin mengecewakan dia, dan hubungan dia itu kayak berubah drastis di tahun 2024 ya. Jadi kayak ada mengalami rasa sakit. Dan tahun 2024 memang kamu nggak boleh putus asa itu tadi. Mungkin ada seseorang yang akan menyakiti kamu di tahun 2024, ada seseorang yang mungkin akan mengkhianati kamu, dan kamu harus kayak siap untuk itu semua, karena pastinya ada pelajaran, ada lessons di kisah kamu itu ya. Dan bagaimana yang menikah? Di sini ada The World, ada The Hangman, dan ada Justice. Elemen udara akan mengalami kesuksesan ya. Di sini ada, dan bisa dibilang bahwa dulu yang mungkin dia harus banyak berkorban, di sini dia akan mengalami hubungannya itu yang elemen udara kayak ada ujian, bahwa kan ada sesuatu yang stuck, hubungan kan stuck, tidak berubah ya, dan ada kayak sesuatu yang ada pelajaran, ada sesuatu yang harus kamu renungkan di dalam hubungan kalian. Mungkin komunikasi kalian kurang, atau kalian terlalu sibuk bekerja, akhirnya intensitas kalian berdua itu kurang bagus ya. Jadi banyakin ibarat kata ngobrol. Kalau aku merasakan lebih ke komunikasi. Komunikasi itu harus terus ada untuk elemen udara dengan pasangannya ya. Karena kalian nggak boleh hanya sibuk kerja. Kamu harus bisa menyempatkan waktu untuk pasangan kalian. Oke, bagaimanakah untuk kesehatan elemen udara? Kesehatan elemen udara di sini bisa dibilang bahwa tahun 2024 lumayan bagus, kalian lumayan fit, walaupun ini ujiannya adalah di udara. Jadi kamu mungkin bisa kena dingin, sakit, atau kamu batuk. Jadi hati-hati, misalnya mau keluar harus pakai jaket. Jika memang musim dingin harus benar-benar pakai jaket, pakai selimut. Pokoknya kamu bisa jaga diri di situ. Jadi sakit kamu itu bisa dari udara. Di tahun 2024 itu banyak tenggorokan mungkin, pernafasan. Jadi harus hati-hati.
tiga zodiak ini. Dan energi negatifnya memang ada sesuatu yang berhubungan dengan tubuh kamu tuh, energi negatifnya lumayan tinggi, kayak capek banget. Nah di sini harus olahraga. Untuk menghilangkan energi negatif itu harus rajin olahraga. Warna yang baik untuk elemen udara di sini warna yang bisa dibilang belum berhubungan dengan warna yang soft ya, pakai hijau, pakai coklat, pakai kuning, tapi yang soft semua. Jangan memakai warna di sini yang negatifnya tinggi. Itu adalah warna bisa dibilang warna yang sangat gelap, seperti biru yang gelap, atau hijau yang gelap, atau merah. Ini akan menaikkan energi negatif kamu. Hari yang baik adalah hari Sabtu dan hari Rabu. Angka yang baik adalah angka 3, angka 13, angka 17, angka 27, angka 77, dan di sini angka 88 ya. Ya mungkin ini tanda bahwa elemen udara akan mendapatkan keberlimpahan di tahun 2024. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Dapur Jo. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.